Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 25 November 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi kita dalam masa yang masih saja disebut masa pandemi. Setelah melewati 8 bulan dalam masa pandemi ini, mudah-mudahan kita semua memahami apa yang dimaksud dengan tetap bertahan. Ya benar, saudara-saudariku, masa ini telah memperlihatkan kepada kita buah dari sikap tetap bertahan. Kita paling tidak sudah berhasil menjadi penyintas atau survivor dari pandemi ini untuk 8 bulan dengan menerapkan tekad dan kewaspadaan tinggi untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Injil hari ini berbicara kepada kita tentang betapa tinggi nilai yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang yang tetap bertahan. Mari kita baca Injil Lukas 21 ayat 12 hingga 19. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya, kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bila kita menilai Injil ini, kita bisa memandangnya sebagai nubuatan negatif, tetapi juga sebagai nubuatan positif.
tidak begitu nyaman kita mendengar kata-kata Yesus seperti ini. Kalian akan ditangkap, dianiaya, dikhianati, bahkan oleh keluarga dan sahabat. Dan lagi, kalian akan diadili oleh macam-macam pengadilan dan akan dimasukkan ke dalam penjara. Lalu Yesus bilang, seakan-akan semua hal di atas itu adalah kesempatan. Kesempatan bagus. Untuk apa? Untuk bersaksi. Wah, gimana ini? Sudah dipersekusi, diadili, padahal tidak bersalah. Malah kita disuruh untuk bersaksi tentang iman kita. Kesaksian kita sebagai pengikut Yesus pasti tidak akan membuat kita dianggap hebat oleh mereka yang mengadili kita. Bukan. Runyam nih. Saudara, kita bahkan oleh Yesus diminta untuk tidak merumuskan pembelaan kita sendiri. Dia mengatakan, aku sendirilah melalui inspirasi Roh Kudus akan memberimu kata-kata hikmat. Apakah Anda percaya? Apakah Anda yakin? Saya boleh nasihatkan saudara sekalian, yakinlah. Karena jikalau Anda berserah dengan lemah, maka kekuatan ilahi Allah akan turun atas kita. Supaya kita kuat, kita mesti lemah di hadapan Allah. Lalu dalam perikop ini seakan-akan ada yang paradoks, yakni kalau kita bertahan, tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang, kata Yesus. Tetapi di atasnya Yesus bersabda begini, beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Waduh, gimana ini kok saling berlawanan ya? Di satu sisi dikatakan kita tidak akan cedera. Bahkan rambut kita tidak akan copot. Tetapi di sisi lain dikatakan bahwa kita akan mati dibunuh, binasa. Saudaraku, seluruh perikop ini adalah tentang menginjil, yakni menyampaikan kabar baik. Apa inti dari kabar baik? Intinya adalah bila kita tetap pegang Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, kita akan selamat. Itulah yang ditulis dengan gamblang di semua perikop Injil tentang kabar baik. Salah satunya misalnya Lukas 17 ayat 33. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Yesus ingin agar kita, para muridnya, mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Pandangan kita tidak boleh dibatasi hanya oleh
hidup duniawi ini dan mati duniawi ini. Sebab kita, murid-murid Tuhan Yesus, bukan dari dunia ini. Dan itu tertulis dengan jelas dalam Yohanes 15:19. Tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi, saudara-saudariku yang terkasih, kata kunci Injil hari ini yang tidak pernah boleh kita lupa adalah tetap bertahan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 25 November 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Dr. Robert Reverje untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.